Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Lause Christina, Lause Arlin, Lause Yani. Nah, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu Good Morning. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Nah, anak-anak, sekarang konsentrasi ya. Nanti yang kelasnya Lause panggil, anak-anak di rumah loncat sambil bilang just fine. Bisa ya, kelas Joy Class untuk yang TK besar, kelas Love Class untuk yang TK kecil dan kelas pagi. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan kembali. Good morning Joy Class, how are you? Just fine. Good morning Love Class, how are you? Just fine. Good morning Love Class. Just fine. Good morning Joy Class. Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Ayo sekali lagi langsung Kristinanya. Oke, Ada lagi. yang nggak konsentrasi Oke. ternyata ya. Ayo kita mulai lagi ya. Ya, kita mulai lagi ya. Siap ya? Konsentrasi. Good morning Love Class, how are you? Just fine. Good morning Joy Class, how are you? Just fine. Good morning Love Class. Just fine. Good morning Joy Class. Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, udah lumayan ya, udah pintar. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau memulai memulai sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan sertai Tuhan sertai dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Oke, yuk, Lause Christina, hari ini kita mau nyanyi apa lagi ya? Itu Lause, kan Cerita. kemarin kan minggu-minggu kemarin kita merayakan Paskah Lause. Paskah teh apa sih Lause Adin? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan. Tapi kan sebelum bangkit Tuhannya harus apa dulu? Salib. Kenapa ya Yesus disalib? Karena sayang sama kita semua ya. Yuk kita sekarang nyanyi Yesus disalib karena cintanya ya. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Iya, sekarang kalau kita sudah dihapus dosanya sama Tuhan Yesus, kita harus melakukan satu hal. Apa Lause ya? Mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus. Lause. Gimana cara ngikutnya? Nah, kita mau nyanyi Lagu apa? We Are in the Train of God. We are in the train of God ya. Iya, Apa? Lause. Yuk kita mulai ya. We are in the train of God. Tut tut. We are in the train of God. Tut tut. We are
of God. Toot toot when I say caka, when I say ciki, when I say caka 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 ciki, when I say caka, when I say ciki, when I say caka 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 ciki. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau anak-anak yang di rumah juga ikut loncat. Waktu ada kata caka, loncatnya ke sebelah Lause Yani. Oke, ke sini. Waktu ada kata ciki, loncatnya ke sebelah Lause Arlin. Sini. Oke, siap-siap ya. Yuk kita mulai. We are in the train of God. Toot toot. We are in the train of God. Toot toot. We are in the train of Jesus Christ. We are in the train of God. Toot toot. When I say caka, when I say ciki, when I say caka 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 ciki, when I say caka, when I say ciki, when I say caka 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 ciki. Sekali lagi ya. Capek. Tapi semangat ya. Ya sekali lagi ya Lause ya. We are in the train of God. Toot toot. We are in the train of God. Toot toot. We are in the train of Jesus Christ. We are in the train of God. Toot toot. When I say caka, when I say ciki, when I say caka 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 ciki, when I say caka, when I say ciki, when I say caka 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 ciki. Oke. Sampai Lause? Capek banget. Sampai ya, sampai ngos-ngos. Iya. Tapi Ya. sekarang kita ingat nggak? Ingat apa ini? Nah, anak-anak sekarang kita waktunya apa? Memberikan Persembahan. Nanti uangnya kalian dari mami ya, dari papi masukin ke amplop ya. Nanti kalau kita udah boleh lagi datang ke sekolah minggu, kita masukin ke kotak kantong persembahan ya Lause ya. Jangan lupa ya, uangnya juga nggak boleh dikucel-kucel, nggak boleh dilipet-lipet, yang rapi ya, masukin ke amplopnya ya. Yuk sekarang kita nyanyi apa? Oh hi I love Jesus ya. 1, 2, 3. Oh, hi, I love Jesus. Oh, hi, I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Sekali lagi ya. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Yuk, Lause Arlin, kita berdoa ya. Kita lipat tangannya ya. Kita tundukkan kepalanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kalau kami Boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati. Tuhan berkati persembahan kami. Kalau Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tidak main-main, boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Berkati Lause yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Sebelumnya, kita nyanyi dulu ya lagu Alkitab. Udah pada bisa kan? Yuk ikutin Lause, kita nyanyi sama-sama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan.
Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami bisa menyimpannya di dalam hati kami dan kami taat melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini langsung mau cerita. Ceritanya diambil dari Alkitab yang tertulis di Matius 27 ayat 11-26 dan kitab Markus 15 ayat 1-15. Kita dengerin ya firman-Nya. Adik-adik, minggu yang lalu kalian sudah mendengar cerita. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, datanglah orang banyak mau menangkap Tuhan Yesus. Siapa ya mereka? Ternyata mereka adalah imam kepala, ahli Taurat, dan para tentara. Mereka adalah orang-orang yang hati dan pikirannya dipenuhi kejahatan, sehingga mereka menjadi iri, menjadi benci, menjadi dengki. Mereka ingin berbuat jahat. Mereka dengan segala cara yang licik menangkap Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun ditangkap. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus tidak bisa melawan? Tentu saja bisa. Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia itu maha kuasa. Dia bisa melawan. Tapi Tuhan Yesus memilih taat pada perintah Allah Bapa. Akhirnya Tuhan Yesus pun dibawa ke pengadilan. Di sana sudah ada pemimpinnya, namanya Pilatus. Pilatus bertanya pada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Apa artinya? Artinya bahwa benar Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus benar-benar anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Pilatus pun bertanya lagi kepada Yesus bahwa banyak tuduhan-tuduhan palsu, fitnah yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Apakah benar semua yang dituduhkan kepadamu, Yesus? Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab? Kan adik-adik, tadi Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Anak Allah tidak mungkin berbuat jahat. Anak Allah tidak berdosa. Nah, Pilatus pun menjadi bingung. Kenapa? Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Harusnya Tuhan Yesus tidak perlu ditangkap. Tuhan Yesus tidak perlu dihukum. Tapi adik-adik, banyak orang di gedung pengadilan itu berteriak. Mereka ingin Tuhan Yesus dihukum. Ingat ya adik-adik, mereka adalah orang-orang yang hati dan pikirannya dipenuhi kejahatan. Sehingga keinginannya adalah berbuat jahat. Mereka ingin agar Tuhan Yesus dihukum. Nah adik-adik, pada waktu itu ada suatu kebiasaan. Dalam setiap hari raya boleh membebaskan orang yang jahat. Satu orang yang jahat. Nah si Pilatus bertanya, di dalam penjara itu ada seorang yang jahat, namanya Barabas. Seberapa jahat dia? Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang pemberontak. Makanya tidak heran dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Pilatus pun berkata kepada orang banyak itu, "Siapa yang ingin kalian bebaskan? Barabas?" Ingat ya adik-adik, Barabas itu orang yang jahat. Atau Yesus? Ingat adik-adik, Yesus itu orang yang tidak pernah berbuat jahat, orang yang tidak pernah berdosa. Wah, orang-orang berkata apa? Aku mau Barabas, Barabas. Jadi orang banyak itu ingin supaya Barabas yang dibebaskan, bukan Tuhan Yesus. Kemudian Pilatus bertanya, bagaimana dengan Yesus? Orang banyak itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dipukul, dia ditampar, diludahi, dipecut,
Bahkan kepalanya diberikan mahkota duri. Darah pun mengalir dari kepala dan juga badannya. Tuhan Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus mengeluh? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus rela menderita demi aku dan kamu, demi semua orang berdosa. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Di sanalah Tuhan Yesus akan disalibkan. Adik-adik, tahukah engkau bagaimana caranya supaya tubuh Tuhan Yesus bisa tergantung di atas kayu salib? Tangan dan Tuhan Yesus harus dipakukan menggunakan paku yang panjang dan tajam. Bukan hanya satu tangan, tapi kedua tangannya. Bukan kedua tangannya saja, kakinya pun harus dipakukan. Tuhan Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Darah mengalir dari tubuh Tuhan Yesus. Adik-adik, bisakah Tuhan Yesus melawan? Ya, tentu bisa. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia maha kuasa. Dia pasti bisa melawan. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Karena Tuhan Yesus memilih taat pada perintah Allah Bapa. Adik-adik, pada salib Tuhan Yesus ada satu tulisan, yaitu inilah Raja orang Yahudi. Memang benar, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus rela disalibkan demi aku dan kamu, demi semua orang yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Allah membenci dosa, tapi Allah sayang kepada orang berdosa. Ikutin Lausu ya. Allah benci dosa. Good, ikutin lagi ya. Tapi Allah sayang kepada orang berdosa. Good. Nah, sekarang Lausu ada pertanyaan. Yang ke satu ya. Kenapa ya Allah benci dosa? Karena dosa menyebabkan hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Hubungan Allah dengan manusia menjadi terpisah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa sih orang berdosa itu? Aku dan kamu, semua orang yang ada di dunia ini adalah orang yang berdosa. Sekarang pertanyaan ketiga. Ada nggak ya hukuman buat orang berdosa? Nah, Alkitab mengatakan kepada kita ada hukuman buat orang berdosa, yaitu maut, binasa, kematian yang kekal karena terpisah dari Allah. Tapi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah sayang kepada orang berdosa. Allah rindu menyelamatkan orang berdosa. Tapi bagaimana caranya? Hanya ada satu cara, yaitu harus ada orang yang mau menanggung semua dosa kita. Siapa ya? Papa? Mama? Opa? Oma? Bapak pendeta? Koko Cici? Bukan. Mereka tidak bisa menanggung dosa kita. Bagaimana orang yang berdosa bisa menanggung dosa kita? Tidak mungkin. Hanya ada satu orang yang bisa. Apakah adik-adik tahu? Ya, betul. Cuma Tuhan Yesus. Kenapa cuma Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, supaya adik-adik lebih mengerti, Lausu akan kasih penjelasan. Dengarin baik-baik ya. Adik-adik, pada mulanya ketika Allah menciptakan bumi beserta isinya, termasuk manusia, Allah melihat semua ciptaannya itu baik, bagus, indah, bersih adanya. Seperti air putih yang ada di dalam gelas ini. Tapi manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, tidak taat pada perintah Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Manusia yang awalnya baik dan bersih, sekarang menjadi kotor karena dosa.
seperti ini. Dosa membuat manusia menjadi kotor. Manusia terpisah dari Allah, sehingga hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Kenapa ya? Karena Allah itu suci, bersih adanya. Allah yang bersih tidak mungkin bersatu dengan manusia yang kotor. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Allah berjanji menyelamatkan manusia. Apakah Allah lupa akan janjinya? Tidak. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah selalu setia. Allah selalu menepati janjinya. Beribu-ribu tahun kemudian, Allah menyuruh anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Siapakah dia? Ya, Yesus itu namanya. Yesus pun lahir di dunia. Dan pada waktunya, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka keadaan kita yang tadinya kotor menjadi bersih. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah mau mati buat kita, menyelamatkan kita, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Kita harus berterima kasih untuk pengorbanannya. Bukan karena kita, tapi semua hanya karena anugerahnya kita bisa diselamatkan. Bagaimana cara kita berterima kasih? Kita harus taat pada semua perintahnya. Kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, apa yang sekarang bisa adik-adik lakukan? Kesatu, percaya hanya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Kedua, aku mau mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi aku. Ketiga, aku mau taat semua perintah Tuhan karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita menghafal ayat. Masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk, sebelum kita selesai hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa melakukannya. Kami taat melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Karena kami tahu dengan begitu kami akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas ya. Hari ini kita mau membuat kalung salib dari kertas. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Yang diperlukan adalah selembar kertas. Kalian bisa memakai kertas yang putih polos seperti ini, atau kalian juga bisa memakai kertas yang berwarna. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bentuk kertasnya harus persegi panjang. Lalu kita juga perlu lem, gunting, pensil, penggaris, double tip, dan yang terakhir kita perlu pita. Kalau kalian tidak punya pita, kalian juga bisa memakai benang wol atau tali rafia. Yuk sekarang kita mulai ya. Pertama-tama kita ambil dulu kertas kita, lalu kita lipat menjadi 2. Kita buat garis lipatan di tengah-tengah. Kemudian kita ambil sisi yang sebelah sini dan kita lipat menjadi 2. Kita balik, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita ambil sisi sebelah sini dan kita lipat menjadi 2. Sudah itu, kita ambil salah satu sisinya dan kita lipat menjadi 2.
kita balik dan lakukan hal yang sama. Kita ambil sisi sebelah sini dan kita lipat menjadi 2. Lalu kita buka, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita letakkan seperti ini dan ambil salah satu sisinya dan kita akan lipat ke tengah. Di tengah-tengah sudah ada garis lipatan, kita lipat menjadi 2. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kita ambil dan kita lipat ke tengah menjadi 2. Kemudian tinggal kita lipat ke belakang menjadi 2. Gampang kan adik-adik? Nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Sekarang waktunya kita mengambil pensil dan penggaris kita. Kita mau membuat garis ya. Perhatikan lase ya. Ada bagian yang bisa dibuka. Lalu kita akan letakkan penggaris kita di sisi sebelahnya. Kalau kalian merasa susah, kalian bisa minta bantuan mama atau papa. Lalu kita buat garis lurus. Kemudian kita akan buat garis ke sini. Nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dengan sisi yang bisa dibuka ada di sebelah sini. Sesudah itu, ambil gunting kalian dan gunting sesuai garis. Sesudah kalian gunting, kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan bisa dibuka. Bentuk apa ya adik-adik? Ya, seperti bentuk 4 buah salib. Kemudian sekarang kita ambil lem kita, waktunya menempel. Kita akan menempel ya. Pertama-tama kita lem dulu bagian pinggirnya. Kemudian kita tempel. Kita sisakan bagian atasnya belakangan ya, karena nanti kita akan memasukkan tali. Lalu sisi sebelah sini akan kita lem juga. Kemudian kita lem juga bagian ini. Dan terakhir kita lem bagian sini. Nah, nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Sekarang waktunya memasang tali atau pitanya ya. Kita ambil dulu pitanya. Dan kita ambil double tip kita. Kita ambil double tipnya. Lalu kita tempel. Kita buka. Dan kita akan tempel pita kita. Lalu tempel lagi. Kemudian kita balik. Dan lakukan hal yang sama. Kita ambil double tip, kita tempel, kita buka, lalu kita tempel pita kita. Nah, kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Tapi ini belum selesai. Sekarang kalian bisa menghias kalung salib kalian. Kalian bisa mewarnainya, menempelkan stiker, menuliskan ayat hafalan. Lause kasih contoh ya yang punya Lause. Lause sudah menghias kalung salib Lause. Pertama-tama Lause tulis nama Lause di sini. Lalu sisi sebelahnya Lause warnai. Kemudian di sisi sebelahnya Lause tempel ayat bintang-bintang. Dan terakhir Lause tuliskan ayat hafalan kita hari ini, yaitu Lukas 19 ayat 10, supaya ketika kita memakainya,
kita juga bisa sambil menghafal ayat hafalan kita loh. Nah, sekarang kalau salib kita sudah selesai, bisa kalian pakai. Selamat mencoba adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ayolah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Ayolah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Ayolah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Ayolah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Ayolah sekolah minggu, mari kita pulang.